Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Kartika Kirana, selaku narasumber sesi paralel pada elaborasi pemahaman filosofi pendidikan nasional atau pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ibu Ratna Sri Utami, beliau pada saat ini nanti selaku moderator, dan beliau juga sebagai fasilitator untuk pendidikan guru penggerak angkatan keempat yang berada di wilayah kerja PMPTK Matematika. Bapak Ibu para fasilitator PGP angkatan keempat, para pengajar praktik yang berada di wilayah kerja PMPTK Matematika, kemudian Bapak Ibu para CGP untuk jenjang SD. Ya, kalau CGP ini dari seluruh PMPTK. Jadi kita berbagi tugas. Kebetulan PMPTK Matematika mendapat tugas untuk menghandle sesi paralel yang untuk jenjang SD. Dan kita tambah untuk semua fasilitator, semua pengajar praktek, yang itu jumlahnya fasilitator 170-an, kemudian pengajar praktek 480. Jadi totalnya nanti kalau sudah join semua 3.500-an, Bu. Ya. Baik, untuk menghemat waktu, tadi sudah kita ikuti bersama sesi pleno bersama Ki Rio Duyarso dari Majelis Luhur Utama Siswa. Ini untuk lebih menukik ke jenjang SD, nanti kita akan sama-sama ikuti paparan dari Ibu Kartika Kirana untuk mengantarkan dan mengatur jalannya diskusi ya. Itu nanti kami serahkan kepada Ibu Ratna Sri Utami untuk menjadi moderator. Silakan Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih Mas Yojawanto. Selamat sore Ibu Kartika Kirana. Kita akan bersama dengan Ibu Kartika selama 1 jam ke depan. Bapak Ibu, CGP, fasilitator dan PP, pengajar praktek, Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan Ibu Tika. Ibu Tika ini dengan nama Kartika Kirana, sarjana sastra MPD. Tempat lahirnya adalah Tanjung Karang, 17 Juni 1980, alamat Karang RT 01 RW 06 RW 26 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta, dengan hobi berkebun Bapak Ibu. Sedangkan pendidikan Ibu Kartika ini adalah penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017, Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2003, SMU Stella Duce 1 Yogyakarta 1998, SMP Saverius Kota Bumi Lampung Utara 95, SD Saverius Kota Bumi Lampung Utara 1992. Karya yang pernah dijalankan guru swadaya SD di Dusun Bunyau, Kecamatan Manukung, Kabupaten Malawi, Provinsi Kalimantan Barat. Ini Bapak Ibu bergabung dalam misionaris awam tahun 2003 sampai 2005, guru di SD eksperimental Mangunan, tergabung dalam Yayasan Dinamika Edukasi Dasar tahun 2006 sampai sekarang. Sedangkan karya tulis yang telah diterbitkan oleh Ibu Kartika ini, Interfaith Communication as a Subject and Practical Life, Case Study in Mangunan Elementary School, Prosdung of International Conference on Education, Research, dan Innovation, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017. Karya tulis yang tidak diterbitkan, pengembangan instrumen penilaian sikap keberpancasilaan siswa sekolah dasar. Ini adalah sebuah tesis di Universitas Negeri
Yogyakarta tahun 2019. Ada lagi karya tulis yang lain, yaitu Portrait of Emotional Literacy Pragmatics on Elementary School, International Conference on Social Science and Character Education, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Tulisan yang digunakan internal, modul belajar kelas 1 sekolah dasar. Ini khusus SD, eksperimental Mangunan yang Ibu Tika ajar saat ini. Baik Bapak Ibu, adapun itulah tadi biodata dari Ibu Tika. Saat ini Ibu Tika akan memberikan kita bagaimana sekolah merdeka ya Ibu Tika, sesuai tadi yang diajarkan Bapak Ki Mangun tadi, Ki Priyo tadi yang sudah diajarkan. Ibu Tika ini sudah menerapkan di SD-nya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan Ibu Kartika. Sebelum itu Bapak Ibu, untuk pertanyaan Bapak Ibu silahkan tulis di chat ya, karena waktunya ini sempit. Jadi untuk pertanyaan silahkan ditulis di chat. Kita akan pilih beberapa pertanyaan, kita langsung ajukan ke Ibu Tika. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Ibu Tika untuk mempresentasikan. Terima kasih Ibu Ratna. Selamat siang semuanya, Ibu Bapak calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Ini khusus yang SD ya ini ya. Khusus baik. Matematika. Ya, khusus yang matematika, dari matematika. Oke, saya mungkin perkenalan dulu. Ya, saya langsung share screen saja ya, karena perkenalan saya ada di PPT. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Sudah jelas ya? Oke. Ya. Ya. Bincang-bincang sore ini saya beri judul Tumbuh dan Mekar Bersama dalam Komunitas Pembelajar. Jadi tumbuh dan mekar bersama ya. Inilah nanti yang kalau Bapak Ibu sekalian dengarkan cerita saya, nanti kita sharing apa yang dilakukan di komunitas kami di SD Eksperimental Mangunan. Mungkin ada yang kemarin di sesi elaborasi konsep bertemu dengan saya dari Nganjuk dan Magetan ya. Sampai jumpa lagi hari ini. Ya, salam dan bahagia Ibu Bapak sekalian, juga pengajar praktik, fasilitator. Saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratna tadi ya, lengkap sekali, terima kasih Ibu Ratna. Kalau mau mengenal lebih jauh silahkan nanti boleh eksplorasi di YouTube sekolah kami. Ada Sekolah Eksperimental Mangunan, juga di Sekolah Dasar Eksperimental Mangunan, silahkan saja. Jika Anda menghubungi saya boleh melalui akun belajar saya. Di situ ada Tika Kirana 76@admin.sd.belajar.id. Boleh Google Chat atau email. Nah, untuk mengawali perkenalan ini saya akan mohon bantuan mungkin Pak Yuliawanto atau tim teknis untuk memutarkan YouTube yang tadi sudah saya kirim melalui Pak Yuliawanto. Apakah bisa di-share-kan? Iya, baik. Ini memang YouTube-nya TK, tapi ini adalah semangat kami semua, sekolah eksperimental. Saya mencari yang paling mendekati dan dilihat yang TK ini. Sekolah adalah seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat adalah sekolah. Urip sing seneng.
Hidup yang menggembirakan. Itulah salah satu prinsip yang dihidupi di TK Eksperimental Mangunan. Kami ingin agar anak-anak hidup, bertumbuh, dan berkembang dalam suasana yang gembira dan menyenangkan. Bermainlah, sebab bermain adalah bernafas begini. Kami meyakini bahwa setiap manusia dari dalam dirinya sudah hamil kebenaran. Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak ada anak yang bodoh. Guru, pembina, atau pendamping, kita semua sebenarnya hanyalah bidan yang memang harus aktif menolong, akan tetapi kelahiran dilakukan oleh si anak atau manusia itu sendiri. Eksperimental juga menghidupi 4 nilai, yaitu gembira, peduli, mandiri, dan percaya diri. Keempat nilai Makasih. Ya, terima kasih sekali. Itu tadi perkenalan singkat dari saya. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kalau nanti mau melihat yang lain itu saya sudah ada Festival Literasi Mangunwijaya itu satu sekolah, jadi TK dan SD. Tapi panjang, jadi saya tidak setelkan di sini, nanti habis waktunya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, di tempat kami menyebut bahwa kurikulum itu adalah anak. Maka ini tidak jauh berbeda dengan yang Ki Hajar tadi katakan ya, bahwa kita berhamba pada anak, berpihak pada anak. Nah, di sini kami menyebutnya kurikulum adalah anak. Jadi, ya anaklah pusat dari pembelajaran itu. Pembelajaran akan seperti apa itu terlihat tergantung dari bagaimana si anak itu. Nah, ini salah satu prinsip yang juga kami pegang, yaitu semua orang adalah guru, sehingga pada waktunya nanti semua orang adalah muridku pula. Ya, ini dia. Nah, ya lambang, simbol, salah satu simbol yang kami gunakan untuk menggambarkan kurikulum adalah anak, itu pohon kurikulum Mangunwijaya. Jadi anak itu digambarkan pohon ini, Bapak Ibu. Kalau diajarkan mungkin padi atau jagung gitu ya. Nah, kalau kami menggambarkannya sebagai pohon dengan tiga bagian. Bagian pertama itu bagian akar. Akar itu berarti bagian afeksinya.
afeksinya. Batang itu adalah perkembangan kognisinya. Dan di daun itu berarti psikomotornya. Jadi kami berharap bahwa ketika kami mendampingi anak, artinya kami mendampingi secara holistik keseluruhannya, baik afeksi, kognisi, dan psikomotor. Apa yang ada di afeksi itu adalah identitas, orientasi diri. Ini kalau Ki Hajar berarti bicara tentang kodrat alam, kodrat zaman yang tidak bisa kita lepaskan, dan keluarga sangat kental di sini ya. Siapa aku, asalku dari mana, bagaimana aku tinggal di sini, bagaimana geografis rumahku, nah macam-macam itu ada di bagian akar, dasar dari diri. Nah, batang ini akar yang kuat. Untuk menjadi pohon yang kuat juga itu harus ditopang oleh batang yang kuat. Maka apa yang perlu menopang itu? Nah, inilah 3 mata pelajaran pokok yang kami pandang di sini, yaitu sains, matematika, dan bahasa. Nah, sementara daun, bunga, dan buah itu adalah buah-buah guna dan citra hasil dari pendidikan yang kita lihat, yang kita lakukan itu ya. Jadi ada buah yang bagus itu berarti pasti berasal dari akar dan batang yang bagus juga, daun dan sebagainya itu. Nah, disinilah letak seni, letak keterampilan itu ada di sini. Karena apa? Seni, keterampilan itu punya dasar dari akar dan batang yang kuat. Nah, lalu guru di mana? Guru ada di sini, Bapak Ibu. Sama seperti kalau di Ki Hajar petani gitu ya, petani yang mengupayakan supaya semua yang ada di sekitarnya itu mendukung tumbuhnya si padi, kalau di sini si pohon. Jadi bagaimana air, bagaimana tanah, semuanya berkaitan. Dan hal yang tidak boleh ketinggalan karena kita Indonesia, maka Pancasila itu menjadi salah satu pedoman ya, di sini itu pedoman ya, menyinari. Ketika kita dalam gelap, kenapa dibuat bulan? Ketika dunianya terasa gelap, nah ini Pancasila itu harus menjadi pedoman kita. Dan religiusitas ini ya, memberi energi, kekuatan untuk semuanya, religiusitas. Nah, lalu ini juga Bapak Ibu, ekosistem belajar ya. Jadi anak tumbuh dipengaruhi lingkungan sekitar. Sama ya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan itu ya. Sistem among. Kita semua itu berperan sebagai among bagi anak-anak. Nah, ini dia. Maka perlu menyiapkan tanah tumbuh yang subur. Agar apa? Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Bakat-bakatnya, minatnya, kodratnya, potensi dari dalam diri yang sejak lahir itu sudah punya, bukan kertas kosong. Nah, itu dia. Nah, lalu apa pedagogi sekolah eksperimental di tempat kami? Nah, pedagogi itu adalah proses praktek pendampingan untuk pemekaran diri anak. Jadi proses keseluruhannya itu kami pandang menjadi pedagogi untuk memekarkan diri anak ya. Kalau kami menyatakan sama ya, tujuannya adalah anak yang merdeka, anak yang selamat dan bahagia. Nah, itu kami konkretkan dengan anak yang merdeka itu adalah anak yang eksploratif, kreatif, dan integral. Eksploratif berarti dia berani mencoba, kreatif itu mencari, kemudian kreatif itu mencoba, melakukan sesuatu, berkreasi. Integral itu artinya apa yang dia buat itu kemudian bermanfaat juga bagi dirinya dan sekitar. Ya, selamat dan bahagia sampai menuju menjadi masyarakat. Nah, itu sama. Nah, lalu apa konsekuensi dari pedagogi eksperimental? Ada beberapa konsekuensi yang kami pegang juga di sini. Yang pertama, pembelajarannya harus bertitik tolak pada pengalaman anak yang Eki. Jadi awal dari semuanya adalah pengalaman ya, Bapak Ibu. Pengalaman itulah yang nanti akan membawa anak pada proses belajar. Berikutnya, proses pembelajaran itu mengembangkan daya eksploratif kreatif integral. Kalau itu tidak mengembangkan, hanya sekedar dia bisa mengerjakan soal, itu berarti belum kurikulumnya belum anak. Itu hanya demi mengerjakan soal, bukan demi anak itu bisa, demi anak itu mekar potensinya.
Lalu orientasi pembelajarannya adalah pemekaran anak yang eki, yakni dapat mengembangkan diri, berdaya dampak bagi orang lain, dan menghayati nilai-nilai keutamaan hidup ya. Nah, dan konsekuensinya berarti pola pendampingannya harus turut perkembangan anak, ilmu pengetahuan, dan perkembangan zaman, perubahan zaman. Ini tadi Kiprio juga menceritakan dengan detail ya mengenai kodrat zaman, kodrat alam. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini konkretnya lagi ya. Dalam pola pendampingan ada tiga yang penting. Pertama, pengenalan. Kita harus kenal. Kalau kita mau memekarkan anak, kita harus tahu anak kita itu seperti apa. Kalau kami di sini ada yang disebut 7 modal dasar anak. Ada karakter yang pertama, yang paling utama, kemudian bahasa, itu penting ya. Kemudian orientasi diri, lalu logika kuantitatif ya. Kemudian peranti dan hukum-hukum alam, lalu kerjasama itu penting, dan terakhir tapi bukan yang paling tidak penting, olahraga. Jadi sampai ke olahraga juga. Nah, kemudian pendampingannya kita ada visi manusianya, yaitu manusia yang eki tadi itu eksploratif, kreatif, integral. Didaktik artinya seni mengajar kita apa. Nanti ada kami menggunakan project based learning. Lalu pengelolaan kelas yang didesain nyaman supaya anak-anak senang dan menjadi rumah kedua bagi anak. Nah, lalu setelah kenal, kita dampingi, dan di akhir ada pertanggungjawaban, assessment. Dan assessment yang dibuat ini adalah bukan sekedar ulangan kognitif belaka, tapi assessment yang mengukur 7 modalnya tadi, karakternya berkembang tidak, kemudian bahasanya berkembang tidak, perkembangannya seperti apa. Nah, itu yang kami lakukan. Ini adalah pola pendampingan. Yang berikutnya ini adalah pola pengasuhan, pola asuh. Nah, di awal masuk, baru pertama kali masuk itu ada pemetaan. Pemetaan anak-anak itu sudah seberapa ya? Berapa anak yang bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, ini digunakan untuk memulai. Jadi ya guru ketika awal itu akan seperti apa mendekati anaknya. Oh, kalau sebagian besar sudah bisa membaca dan menulis, ya dia akan tidak mengulang dari ya ini huruf A, ini huruf B, tidak ya. Jadi setiap tahun itu berbeda karena awalannya semua berbeda. Itu yang kita lihat secara khusus. Dan biasanya guru juga melakukan pemetaan dengan Google Form ya. Anak-anak itu kondisi di keluarga seperti apa? Apakah punya media-media tertentu, bagaimana orang tua mendampingi dan sebagainya, itu juga nanti karena berpengaruh juga dalam pemekaran diri anak. Tidak kalah penting kami melakukan home visit ya, kunjungan ke rumah. Itu adalah sarana pengenalan dan apresiasi. Mengapa apresiasi? Anak-anak itu biasanya senang sekali kalau dikunjungi ya. Jadi dan biasanya juga kemudian hubungan itu lebih erat, lebih dekat. Nah, karena suasana kita adalah seperti orang tua dengan anak, maka pengenalan ini sangat penting. Nah, lalu berikutnya adalah ada pendampingan personal. Ya, pendampingan personal ini ada tahapannya. Tahapannya itu ada 5. Nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar sampai coaching, nah ini seperti itu ya. Jadi kita tunjukkan empati bagaimana kalau ada persoalannya apa, kemudian dilihat objektifikasi itu kita memandang dari secara objektif ya, bukan subjektif tapi secara objektif melihat lebih luas. Lalu mengajak anak merefleksikannya. Kalau sudah diajak refleksi, kemudian dialog lagi ya, dialog interpersonal, lalu penegasan pengembangan anak ke depan. Diajak anak berdiskusi kira-kira apa yang akan dia lakukan supaya lebih baik, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar coaching, kita akan belajar sampai di sana. Ya, nah ini praktek pembelajarannya kami itu yang kami rasa bisa betul-betul mendukung anak sebagai subjek. Kurikulumnya anak itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Mengapa? Karena dalam proyek anak itu bisa
dalam kelompok ya, ini proyek yang berkelompok. Dia punya peran yang bisa disesuaikan dengan potensinya. Tapi dia juga berkembang karena apa? Teman-temannya punya potensi-potensi yang berbeda dan di situ berkolaborasi. Nah, kerjasama ini juga salah satu modal besar dan terutama juga keterampilan abad 21 itu salah satunya kerjasama. Maka ini kodrat zamannya yang sekarang itu, maka pembelajaran berbasis proyek ini kami rasa adalah pembelajaran yang bisa memfasilitasi kemampuan-kemampuan dan potensi anak. Ya, ini salah satu contoh. Saya kalau memberi contoh yang daring itu agak sulit ya, karena memang berkelompoknya juga tidak bisa maksimal, maka saya memberi contoh yang paling akhir saya lakukan bersama murid-murid saya 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Ini di sini anak bereksplorasi, mencipta dan memaknai hasil belajarnya. Ini kalau Bapak Ibu yang dari Jawa, ini namanya tumpeng. Mungkin yang belum tahu tumpeng ya. Ada tahapan dalam proyek. Pertama pre-reading, kedua eksplorasi, ketiga proses kreatif, keempat presentasi, dan kelima evaluasi refleksi. Nah, ini yang saya ambil, tradisi tumpeng. Waktu itu kami sedang hangat membicarakan tentang tradisi-tradisi di Jawa, lalu memilih, salah satu yang dipilih adalah tumpengan. Mungkin di daerah lain ada beda namanya. Nah, pertama yang kami lakukan adalah pre-reading. Pre-reading itu adalah pertemuan awal, dialog awal tentang proyek yang akan dilakukan. Tujuannya apa? Supaya semua saling tahu. Karena pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga orang tua, anak, dan lingkungan. Maka semua pihak yang terkait itu harus tahu. Jadi ada pre-reading, pertemuan dengan anak dan orang tua. Di sini kami menggali bagaimana upacara yang menggunakan tumpeng yang pernah dilakukan atau diikuti dalam keluarga. Jadi untuk mengetahui supaya apa? Supaya nanti dieksplorasi, guru bisa mengantar anak itu eksplorasinya dari mana. Apakah dari nol karena belum pernah ada yang lakukan, atau bisa mengalir mulai dari apa yang sudah dilakukan anak. Nah, kemudian eksplorasinya itu mencari berbagai informasi tentang tumpeng. Apa saja sih yang ada dalam tumpeng? Lalu filosofinya, kenapa warnanya kuning? Kenapa harus ada cabenya di atas? Kenapa ada lauk pauk dan sebagainya? Kok bentuknya seperti itu? Kok nggak bulat aja gitu? Nah, lalu setelah pencarian itu dieksplorasi, lalu proses kreatif. Di sini anak-anak kan sudah tahu juga, oh acara-acara ini loh yang pakai tumpeng. Nah, di sini anak-anak mendesain. Tumpeng itu menjadi bagian dari acaranya. Nah, mereka memilih syukuran untuk selesainya proyek ini itu ada acara syukuran dengan tumpeng. Nah, lalu mereka berlatih membuat sampai pada berikutnya adalah presentasi. Nah, presentasinya itu adalah syukurannya itu. Jadi apa yang mereka sudah pelajari dikeluarkan. Ini dia. Syukuran, ada tumpengannya. Tumpengan itu semua diselenggarakan sendiri. Anak-anak seperti I.O. lah. Jadi mereka mengundang siapa yang mau diundang, kemudian masaknya sendiri, menghitung waktunya, MC sendiri, segala macam. Nah, itu mereka lakukan itu. Pakai waktu itu juga pakaian adat, pakaian Jawa gitu ya. Karena kita sedang belajar budaya, tradisi. Nah, setelah acara itu tidak berhenti, tapi berikutnya ada evaluasi dan refleksi. Apa yang mereka pelajari dari proses proyek itu? Ini yang penting supaya apa? Nah, supaya proses integralnya terjadi. Ketika mereka semakin teguh apa yang ada di dalam proyek itu, maka nanti suatu saat kelak mungkin ketika mereka mengalami tradisi tumpengan atau bahkan melakukan sendiri di suatu saat nanti, mereka sudah punya pengalaman tentang itu. Ya, nah saya kira itu ya Bapak Ibu yang saya bisa sharekan tentang kami mengenai contoh dari praktek baik pembelajaran ya yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan di sini kami adalah Mangunwijaya karena Mangunwijaya juga banyak belajar dari Ki Hajar Dewantara, sama sumber-sumbernya itu juga Montessori, Froebel itu juga
sangat erat di kami, maka saya siarkan apa yang terjadi di sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di akhir saya mau menceritakan sedikit komik yang saya buat ya. Mungkin ini sebagian dari Ibu Bapak merasa ini seperti mimpi. Bisa nggak saya melakukannya di sekolah-sekolah saya? Bagaimana dengan tantangan-tantangan yang kadang-kadang mungkin tidak mudah untuk dilalui ya. Waktu itu saya berefleksi lalu membuat komik. Ada 2 orang yang sedang berbincang. Kamu percaya mimpi nggak? Aku suka dengan bintang jatuh. Karena bintang jatuh itu menginspirasiku untuk berpindah. Tapi kan bintang jatuh itu terbakar, habis, nanti hilang. Lalu, ya tidak apa-apa, tapi setidaknya aku membawa kebahagiaan loh untuk orang yang melihatku. Lalu, dan aku bahagia bisa berada dan menjadi bagian dari langit yang indah, langit malam yang indah. Nah, lalu saya sampai pada refleksi tentang sebagai seorang guru. Apakah kamu seorang guru? Lalu aku mengatakan, ya, aku seorang guru. Jadilah optimis. Supaya apa? Supaya anak-anakmu, murid-muridmu mempunyai keberanian untuk mengikuti mimpi-mimpi mereka. Lalu partnerku menanyakan lagi, apakah kamu selalu berpikir positif? Lalu aku jawab, ya, nggak selalu juga, tapi buat saya hidup ini adalah proses untuk terus belajar menjadi seseorang, menjadi yang lebih baik, menjadi apa yang kita impikan sesuai dengan cita-cita kita. Maka para ibu, bapak, guru, calon guru penggerak, selamat meletakkan hati untuk anak-anak. Tetaplah optimis dan percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Bersyukurlah Bapak dan Ibu berada di sini menjadi calon-calon guru penggerak, punya ruang belajar yang lebih dari teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan. Mari kita berjuang bersama menggerakkan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Ratna untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau sharing. Baik, Ibu Kartika, terima kasih atas paparannya. Menarik sekali, Bapak Ibu, calon CGP ini. Bu Tika tadi sudah memaparkan tentang pedagogik di sekolah eksperimental, pola pendampingan. Pendampingan itu ada pola asuh, ada lagi tentang praktek pembelajaran yang sudah dijelaskan Ibu Tika. Ibu Tika, ini ada beberapa pertanyaan, ini dari Ibu atau Bapak Sesiana Tuku. Sore Bu Tika, kita ketahui bersama bahwa potensi diri para siswa kita tidak dapat diukur dengan angka-angka atau hasil ujian saja. Akan tetapi kita sebagai pendidik dituntut untuk mengejar angka-angka itu karena tuntutan kurikulum. Beberapa kepentingan atau kepentingan para pemangku, bagaimana Bu Tika? Terima kasih. Ya, langsung saya aja jawab. Bu Tika, Terima kasih Bu Rana. Ibu itu dari mana yang bertanya? Dari daerah mana? NTT. Ya. Oh, Maumere. Oke, baik. Ya, perjalanan sekolah kami itu juga tidak mulus-mulus semua gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang kami menyesuaikan diri dengan kurikulum nasional itu terjadi Bapak Ibu. Itulah, maka yang saya sampaikan tadi, yang penting pertama kita harus berani bermimpi dan punya cita-cita untuk bagaimana supaya nanti kita sungguh-sungguh membawa anak sebagai pusat dari pembelajaran. Maka kalau yang perlu dilakukan memang di awal itu cukup berat. Kita perlu menyesuaikan diri. Kami ketika awal itu karena kami sekolah formal juga ya, jadi menyesuaikan diri. Kami belajar dulu kurikulum nasionalnya bilang apa. Kalau kita pakai Kurtilas,
kita belajar dulu. Guru itu yang pertama adalah belajar menguasai kurikulumnya. Nah, nanti kalau sudah, baru kita juga melihat, oke, kita punya pedagogi seperti ini. Nah, bagaimana kemudian dirangkum, dijadikan satu, apa yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya kami menggunakan project base, Bapak Ibu. Di project base itu bisa merangkum kurikulum nasional dan pedagogi yang kami gunakan. Mengapa? Kalau tadi kan kurikulum adalah anak. Di project base itu potensi anak akan mekar. Misalnya di Tumpeng tadi. Di Tumpeng itu kami belajar macam-macam loh. Volume kerucut kami belajar matematika ya. Lalu juga seni, SBDP itu belajar memasak ada di situ. Kemudian ketika menjadi MC itu pidato, ada pidato bahasa Indonesia itu memang kelas tinggi ya, kelas 6 waktu itu. Jadi muncul semua. Nah, dan itu juga ada nilai AK-nya di sana. Jadi itu bisa dikemas, Bapak Ibu, jangan khawatir, sangat bisa dikemas. Hanya memang perlu perjuangan mungkin kalau belum pernah ya, tapi bisa, sangat bisa. Saya yakin Bapak Ibu nanti punya kesempatan untuk belajar di modul-modul berikutnya itu untuk membuat model-model semacam ini. Mungkin begitu Bu Ratna, mudah-mudahan cukup membantu. Terima kasih Bu Tika. Jawaban yang mengena sekali ya Bu Tika. Angka-angka itu tidak diperoleh dengan langsung, hanya dengan asesmen anak ya Bu Tika. Jadi bisa diperoleh dengan praktek itu tadi. Ini ada lagi Bu Tika dari Bu Ani Nurhayani. Guru harus menghamba pada anak, menciptakan sekolah yang menyenangkan. Saya guru kelas 5. Di kelas ini saya berusaha membawa anak-anak belajar dengan menyenangkan. Menurut siswa saya, mereka senang belajar di kelas saya. Mereka merasa di kelas Bu Ani itu penuh dengan permainan. Tapi saya punya satu siswa yang sama sekali belum bisa membaca. Nah, saat saya mengajaknya untuk belajar membaca, dia selalu menolak. Dan keesokan harinya bahkan sampai 3 minggu ke depan dia tidak masuk sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Itu saja Bu Kartika pertanyaannya dari Bu Ani Nurhayani. Ya baik, terima kasih Bu Ani ya. Nah ini pentingnya kalau tadi di kami yang disebut pengenalan. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu juga sama. Bisa dilakukan jika kita sungguh-sungguh mengenal kebutuhan anak. Nanti ada pembelajaran juga mengenai itu ya. Bagaimana kita mengenali kebutuhan anak. Jika kebiasaan mengenali kebutuhan anak itu sudah dilakukan dari kelas 1, sebetulnya nanti tidak akan baru menemui itu di kelas 5. Jadi kalau memang baru ditemui di kelas 5 tidak apa-apa. Terima kasih Ibu sudah luar biasa, sudah bisa menemukan bahwa anakku ini membutuhkan sesuatu yang khusus, pendampingan khusus. Nah, maka silahkan Ibu Ani berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi mencoba untuk mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan orang tua dengan anak itu. Karena kita tidak tahu ya kondisinya di rumah seperti apa. Prinsipnya adalah mencari tahu. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang kemudian yang tinggal dengan keluarga broken, kita juga tidak bisa mencari informasi dari orang tua. Tapi prinsipnya adalah carilah dari siapapun, bahkan teman sendiri pun mungkin ya. Kalau Ibu Ani mungkin baru masuk di kelas 5, mengajar di kelas 5, tapi teman-temannya kan sudah bersama dia dari kelas 1. Mungkin teman-temannya tahu sebenarnya ada apa yang terjadi dengan anak itu. Maka dicoba dan pendekatannya pelan-pelan. Saya pernah punya anak, tapi waktu itu kelas 1 ya, kelas 1. Dia itu kalau mau belajar menulis waktu itu kelas 1, itu selalu hanya banting meja dan sebagainya, kekerasan-kekerasan dia lakukan. Tapi kemudian saya bicara dengan mamanya, lalu mamanya mengatakan bahwa di sekolah sebelumnya dia pernah dicap sebagai anak yang bodoh. Dan memang kemudian ketika itu mamanya akhirnya kemudian cek IQ ya, tes IQ itu, dan ternyata memang jauh di bawah rata-rata.
Nah, tapi mamanya mengatakan bahwa anak ini suka menggambar. Nah, saya melakukan pendekatan lewat apa yang dia suka. Jadi saya mengawalnya dengan gambar dulu. Dan ternyata itu membuka pintu hatinya dia. Lalu cukup langsung jadi klik dengan saya juga. Akhirnya meskipun dengan tertatih-tatih dia mulai mau belajar membaca. Meskipun ya karena kemampuannya di bawah rata-rata ya tidak cepat. Tapi dia mau. Nah, coba cari apa yang dia suka. Mulai dari sana. Semoga ada jalan. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Ini dimulai dengan apa yang dia suka dulu ya, Bu Betul. Iya. Jadi pendekatannya untuk pembelajaran apa yang dia, kalau di SMK itu passion namanya, kesukaan. Baik Bu Ani, Bu Tika, ini ada Pak Jupendi. Selamat sore Bu Tika. Ketika awal masuk dilakukan pemetaan terhadap kemampuan anak. Pertanyaannya adalah bagaimana proses kelanjutan pembelajarannya? Apakah anak dibagi dalam berapa kelompok? Bagaimana capaian kompetensi kurikulumnya? Tentunya setiap jenjang kelas kan mempunyai kompetensi yang harus diselesaikan. Begitu Bu Tika, pertanyaan dari Pak Jupendi. Ya, terima kasih Pak Jupendi dari? Nggak ada darinya, Bu. Nggak ada darinya ya. Oke. Saya soalnya kepo, pengen tahu dari Indonesia bagian mana, gitu. Mungkin nanti yang bertanya bisa menyebutkan dari mana, gitu ya. Baik Pak Jupendi, pemetaan ya. Pemetaan itu kami lakukan di awal tahun masuk ya anak-anak kelas 1 itu, supaya itu tadi. Jadi misalnya ketika kita petakan ternyata sudah banyak anak yang bisa membaca dan menulis. Padahal kurikulumnya kelas 1 itu kan mulai dari pengenalan huruf dulu. Nah, ini kita tidak perlu mengulang secara detail di sana, itu nggak perlu. Kita bisa mulai langsung. Beda dengan di daring ini. Di daring, karena anak-anak juga tidak datang ke sekolah ya waktu TK. Nah, kami lumayan biasanya di semester 1 itu sudah bisa membaca beberapa 3 kalimat. Nah, ini sampai bulan Oktober ini baru 1 kalimat. Itu karena berbeda ya, kondisinya berbeda. Nah, itu loh yang bisa disesuaikan supaya memang ini kebutuhan anak seperti ini. Mengelompokkan itu nanti ketika proyek, Pak. Jadi kalau ada proyek nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan apa yang menjadi minat, bisa menjadi kekuatan anak juga bisa, dicampur biasanya itu bisa, supaya nanti potensinya berkembang dan saling mengajari ya, saling melengkapi satu sama lain gitu. Capaian kompetensi bagaimana? Tentu saja itu dipertimbangkan dengan capaian kompetensi yang memang perlu dicapai di setiap level. Maka guru-guru itu pertama yang dilakukan adalah mempelajari materinya apa. Bahkan ditambahi, misalnya kompetensi-kompetensi. Jadi gini, kan di SD itu tematik gitu ya, tematik, tapi sebetulnya kadang-kadang yang terjadi itu adalah kalau kami rasakan itu semi tematik. Dan tidak selalu konteksnya sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu kami membuat tema sendiri. Tema sendiri salah satunya tadi itu tradisi tumpang. Kenapa? Karena itu yang sedang anak-anak ingin pelajari gitu ya, tradisi tumpang itu. Nah, lalu dari situ kami guru-guru itu ya memang mendesain, oke, mana ya yang bisa masuk, bahasanya nanti apa? Oh, bahasanya presentasi, oh ini dulu wawancara dulu, ada wawancara kan, laporan pengamatan, kemudian nanti pidato, artinya pidato. Jadi misalnya MC memang cuma satu sih di saat tumpengan, tapi sebelumnya itu ketika ada sesi khusus yang belajar tentang semuanya membuat pidatonya saat tumpengan, dan itu dinilai. Tapi ketika presentasi kan ya satu aja yang jadi MC, nah itu yang kemudian di presentasinya itu menjadi MC. Itu semua dipertimbangkan. Lalu kita belajar volume kerucut di kelas 5 itu ada volume kerucut. Nah, apakah volume bangun ruang yang lain tidak dipelajari? Ya dipelajari. Tapi ketika dalam proyek itu yang dikhususkan adalah tumpang seperti itu, kerucut. Kira-kira seperti itu. Tetap
tetap disesuaikan, capaian kompetensi itu ada. Kami kalau lokakarya awal semester itu lama Pak, 1 minggu. 1 minggu itu benar-benar, 1 minggu itu sudah di luar belajarnya. Jadi belajar dulu, baru mulai lokakarya. Sehingga nanti benar-benar bisa, oh nanti kira-kira akan melakukan proyek ini, seperti itu. Demikian Bu Ratna. Terima kasih jawabannya Bu Tika, jelas sekali ya. Harus ada lokakarya ya Bu Tika kalau menentukan tema-tema untuk capaian pembelajaran CP ya Ibu Tika. Ada lagi Bu Tika, ini ada alamatnya nih, Yogi Gaswara, CGP 4 Cirebon. Nah, ini angkatan 4 CGP 4 Cirebon. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang efektif seperti yang kita harapkan di tengah pandemi sekarang? Karena ketika menyelenggarakan pendidikan daring, anak lebih tertarik dengan game online. Sementara kita memiliki keterbatasan membuat media interaktif yang baik untuk anak. Lalu bagaimana kiat meningkatkan semangat anak untuk belajar adalah setelah terlenakan oleh BDR yang tidak efektif. Ini Pak Yogi dari CGP 4 dari Cirebon. Itu Bu Tika pertanyaannya Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak Yogi, pertanyaannya banyak ya. Oke, pembelajaran intinya ini tentang belajar dari rumah ya ini ya, karena kondisinya masih pandemi. Nah, ketika pembelajaran dari rumah kami juga masih pakai project, dan project itu sama, kami pakai mulai dari pre-reading sampai ke refleksi ya. Tadi ada 5 tahapan itu ya. Dari pre-readingnya itu kami sudah memberitahu orang tua. Jadi orang tua juga tahu proyeknya apa. Lalu nanti disesuaikan dengan kondisi di rumah seperti apa. Jadi ada goal-goal tertentu yang anak-anak perlu ungkapkan juga akan seperti apa. Dan ini rata-rata bisa berjalan. Karena kami juga melakukan itu tadi, pemetaan dulu. Misalnya kalau mau membuat, kalau yang sekarang itu ada tema tentang sampai aku tanggung jawabku gitu ya. Nah itu kami ada pemetaan dulu, siapa yang di rumah sudah melakukan sampah, siapa yang sudah memanfaatkan benda-benda yang misalnya botol plastik atau apa untuk dijadikan barang lain atau apa. Nah itu kami petakan sehingga kami juga tahu, oh anak ini tidak bosan misalnya kalau misalnya dia sudah biasa memilah sampah gitulah ya. Kita belajarnya memilah sampah lagi itu tidak menjadi bosan karena kemudian oke, kita tingkatkan. Kalau sudah memilah sampah kita mau khusus memberdayakan sampah organik misalnya. Nah, ini kan sekarang kami membuatnya ekoenzim gitu ya. Jadi anak-anak belajar hal yang lebih, nggak cuma memilah sampah saja. Ada hal baru. Nah, itu loh Pak Yogi ya. Yang penting adalah anak itu diberi tantangan yang baru. Jangan sampai mengulang sesuatu yang sudah pernah. Tantangan itu juga perlu connect sama ketertarikan anak. Nah, itu yang penting. Ketertarikan anak apa? Mungkin bisa berbeda dengan teman-temannya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba fasilitasi di sana. Nah, seperti apa? Itu kreativitas. Memang kreativitas ya, kreativitas guru itu diperlukan luar biasa dalam masa pandemi ini. Kalau yang semester ini karena sudah terlalu lama ya anak-anak tidak berinteraksi, itu kami mencoba agak banyak berinteraksi dengan narasumber luar. Jadi masih daring begini tapi mengajak narasumber luar, dan ternyata itu membawa keasikan tersendiri dengan bagi mereka. Jadi ketertarikan pelajarannya sebenarnya mirip-mirip gitu ya, tapi anak-anak punya tantangan baru, dia mengalami. Nah itu loh yang perlu dicari adalah
kebaruan dari sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip monoton, tapi kita menggunakan metode-metode yang baru. Itu yang dan itu tidak perlu banyak membuat ini Pak, tingkat untuk teman kita mau belajar ini loh, besok belajar dengan siapa narasumbernya, terus kamu mau bertanya apa, tulis dulu pertanyaanmu ya, supaya besok narasumbernya bisa menjawab ketika, nah, kira-kira seperti itu sih. Semoga sedikit menginspirasi. Saya yakin Pak Yogi juga punya berbagai ide untuk punya sesuatu yang baru. Begitu Ibu Ratna dan Pak Yogi, teman-teman juga. Harus ada kebaharuan. Jadi kreativitas guru diperlukan dalam hal ini Bu Tika, biar tidak bosan. Mungkin kalau gurunya mungkin yang ngasih sudah ketemu. Pertanyaan lagi? Ya boleh, saya tambahkan sedikit yang tadi tuh narasumber tidak harus dari jauh yang lalu harus membayar ya, tapi bisa juga antar orang tua siswa atau teman kita sendiri itu bisa. Mungkin ini nanti kalau antar CGP ini ada ada forumnya loh, silahkan loh ya. Pengen tahu daerah lain gitu saling, wah kayaknya keren sekali itu, boleh Bu. Ya, boleh satu pertanyaan lagi silahkan. Oke, apakah di tempat Ibu menggunakan kurikulum yang hanya dari luar pemerintah atau yang memakai kurikulum internal Bu? Ini dari Ibu Rika Ningsih. Itu tadi inti pertanyaannya bahwa Ibu di sekolah Ibu Tika ini menggunakan kurikulum pemerintah atau kurikulum yang dari internal. Terima kasih, itu saja. Baik, untuk menyemangati kami selalu mengatakan kurikulum kami adalah anak, gitu ya. Nah, tapi kan di dalam kurikulum adalah anak itu tetap ada standar. Standarnya tetap, karena kita di Indonesia ya pakai standarnya Indonesia. Kalau ada materi-materi dari kurikulum 2013, nah itu yang kami gunakan. Jadi materinya yang kami ambil untuk memperkaya di dalam subtema-subtema yang kami pilih. Jadi tetap standarnya standar nasional. Begitu, apakah cukup menjawab atau ada yang kurang terjawab? Nah, internal itu nanti ya, jadi misalnya kami punya ini ya, misalnya yang gini, bahasa. Kami kan ada 7 modal dasar tadi ya, salah satunya bahasa. Bahasa itu kalau Romomangun itu adalah anak itu dapat menulis dengan rapi dan indah. Nah, kalau kurikulum pemerintah kan menulis tegak bersambung yang rapi gitu ya. Nah, maka kami kemudian standarnya ditambahi indah, jadi supaya tulisannya kenapa kok harus indah, supaya kita sendiri senang, orang lain yang baca juga bisa langsung menangkap, tidak ini tulisan apa sih gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada standarnya yang harus plus. Kalau kita punya ini sendiri tuh harus dibuat plus, jangan sampai di bawahnya standar nasional gitu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya Bu Tika tadi, kalau ada kurikulum dari sekolah itu berpihak pada anak ya Bu Tika. Terus harus ada plus, kalau di standarnya 50 kita harus ambil 100. Nah, di atasnya itu. Jadi tidak di bawahnya malahan. Baik Ibu Tika, kita sudah bersama selama 60 menit ya. Bapak Ibu, senang sekali ketemu dengan Ibu Kartika Kirana. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Terima kasih. Salam semangat. Mungkin Ibu Tika untuk terakhir masih mau ngasih semangat pada CGP kita. Monggo Bu Tika. Bu Tika masih. Ya
ternyata mute ya. Baik. Ya, sekali lagi selamat ya Ibu Bapak sudah berada di jajaran calon guru penggerak. Saya selalu bahagia ketika ada teman-teman yang menjadi calon-calon guru penggerak, karena itu adalah bagian dari impian bagaimana nanti pendidikan Indonesia menjadi maju dan bergerak. Nah, selamat melanjutkan langkah ya. Sekali lagi saya menyemangati Bapak Ibu. Selamat melanjutkan langkah sebagai guru penggerak. Jangan surutkan langkah sedikit pun, meskipun mungkin nanti tantangannya besar, tidak apa-apa. Jangan merasa tidak punya teman. Ini komunitas adalah komunitas guru penggerak yang luar biasa. Saling belajar satu sama lain. Karena apa? Karena kita meletakkan hati untuk anak. Kalau kita sudah bilang kita untuk mencintai anak-anak, itu apapun rintangannya nanti pasti akan kita coba untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak. Optimis, percaya bahwa setiap anak memiliki potensi, Bapak Ibu juga punya potensi dan berkembang. Jadi mari kita tumbuh dan berkembang bersama dalam komunitas calon guru penggerak ini. Semangat semuanya, salam dan bahagia. Terima kasih Butika, hebat. Yang hebat ini masih muda sudah hebat ini. Kita perlu contoh Bapak Ibu. Kita sebagai guru akan menyemangati diri kita. Kita harus meletakkan hati kita untuk anak-anak kita. Terima kasih Butika atas kebersamaan ini. Semoga manfaat akan diperoleh bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuliawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kartika Kirana. Panggilannya Butika ya. Butika, kemudian Ya, Bu Ratna Tri Utami yang telah mengantarkan sesi paralel untuk CGP jenjang SD, elaborasi pemahaman filosofi pendidikan nasional untuk CGP angkatan keempat ini. Baik, sekali lagi terima kasih pada Bu Tika selaku narasumber, Bu Ratna selaku moderator, dan teman-teman kami tim PGP P4 Matematika, Bapak Ibu fasilitator dan juga pengajar praktek. Namanya Bapak Ibu para CGP ya, semua CGP jenjang SD dari seluruh Indonesia, yang tergabung. Ini alhamdulillah tadi sekitar 3.200-an ya yang join di Panto ini. Memang room ini room paling besar insya Allah gitu ya. Room paling besar karena jumlah CGP SD juga paling banyak. Kemudian tim pendukung di P4 Matematika juga paling besar ya, fasilitator maupun pengajar. Baik, saya kira waktunya sudah pas sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, tetap semangat seperti pesan dari Bu Tika tadi, karena kita tidak sendirian ya, banyak yang bergerak di seluruh sudut Nusantara. Kemudian nanti pendidikan di Indonesia makin terus maju. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya dan salam sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu Bapak dan Ibu. Monggo Mas Fajar bisa meeting.